Okay, hi, good afternoon everyone. Welcome to my class again. This is for English 1 classes. And today is the 14 meeting of us. Hari ini adalah pertemuan ke-14. Dan ini adalah video ke-14 yang saya upload di Siakat. Dan ya, like previous video, sama seperti video-video sebelumnya, bahwa setiap video itu ada satu materi yang akan disampaikan. Dan untuk materinya, untuk PowerPoint-nya, Anda nanti bisa download di Classroom ya, karena nanti akan saya share di Classroom, dan Anda bisa download. Jadi di video ini adalah penjelasan dari PowerPoint atau file yang materi yang saya upload di Classroom. Misal Anda baca, Anda download materinya, sudah paham ya, alhamdulillah sudah paham. Misal belum paham ya, Anda bisa lihat penjelasannya di video ini, begitu. Oke, untuk materi hari ini, untuk video kali ini saya ada satu materi about modal verbs. Apa itu modal verb? Itu bukan modal ya, modal seperti modal untuk bisnis itu, no. Modal verbs itu nanti kita akan bahas apa itu modal verb. Like auxiliary verb, sama seperti kata kerja bantu. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini, the purpose of this learning is you atau the students know and understand what modal verb is. Tahu apa itu modal verb dan know how to use modal verbs in appropriate way. Jadi tahu bagaimana menggunakan modal verb yang tepat itu seperti apa, gitu, di kalimat yang tepat, di konteks yang tepat itu seperti apa. Karena bahasa Inggris itu berbicaranya tentang konteks arti dari kalimat tersebut, gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu modal verb, karena modal verb itu banyak sekali, banyak sekali ya, more than one, lebih dari satu, lebih dari dua, lebih dari tiga, gitu. Dan penggunaannya juga berbeda-beda. Nanti kita akan bahas satu persatu untuk the usage of modal verb. Oke. Silahkan sambil melihat video ini Anda bisa lihat juga di PowerPoint yang atau file yang sudah saya share di Classroom. Oke, silahkan Anda perhatikan baik-baik materinya. Nah, ini Anda bisa lihat, a modal verb is a type of auxiliary verb that expresses possibility, necessity, or obligation. Because of their commanding tone, modal must be used carefully. And some writers attempt to avoid them entirely. Jadi modal verb di sini adalah like a type of auxiliary verb, kata kerja bantu yang gunanya itu atau fungsinya itu sendiri-sendiri, bisa untuk mengungkapkan kemungkinan, necessity, kebutuhan, atau obligation, larangan, itu. Jadi masing-masing modal verb itu punya fungsi masing-masing, jadi tidak bisa digunakan sembarangan, begitu ya, dalam penggunaan modal verb. Oke, kita lihat. There are 10 main modal verb. Here are the modal verb. Ada 10. Gitu ya, ada 10 modal verb. Anda bisa lihat dari will, would, should, ought to, could, may, can, shall, must, might. Nah, ini kegunaannya juga berbeda-beda. Kegunaannya apa? Kita lihat. Jadi nggak bisa will itu dipakai untuk kalimat yang pakainya can, gitu-gitu nggak bisa. Nanti kita lihat saja ya kegunaannya satu persatu. Untuk yang pertama adalah will. This verb is used when the certainty that something will be done is to be communicated. I will pay my student's fee. When the modal verb will is used, that means that the action is certain to take place. Jadi will itu sebuah keyakinan, keyakinan, kemungkinan bahwa suatu hal itu akan terjadi, gitu. Jadi kalau sudah pakai kata will ya,
kemungkinan action itu akan terjadi gitu. I will pay my student fee. Saya akan bayar SPP saya. Ya memang itu akan terjadi, tapi kapannya kita tidak tahu gitu. Tapi kalau sudah pakai will ya the action atau student fee-nya akan memang akan dibayar begitu. And then yang kedua adalah would. The modal verb would indicates a condition, situation. It is possible that the action will take place, but another condition has to be met. The phrase including the modal verb will be followed by a connective, such as if. Would is used in the past. Ya, jadi would di sini pasti diikuti oleh if gitu ya. Jadi would ini indicates condition. Would adalah condition di mana gini kalimat yang pakai would itu pasti ada kalimat yang lain, ada dua kalimat pasti. Would ini mempengaruhi kalimat yang satunya begitu, dan harus diikuti kalimat yang satunya harus pakai yang namanya if. Nah, seperti conditional sentence yang kemarin yang pakai would gitu ya, conditional sentence tipe 2 dan 3. Okay. I would pay my student fees if I had the money in my account. Nah, ada dua kalimat kan, ada yang pakai would di sini dan ada yang pakai if di sini. Jadi sebuah kondisi di mana dipengaruhi oleh kondisi yang lain yang pakai if tadi. Nah, kalau sudah talk about conditional sentence tipe kedua dan ketiga, kenyataannya itu tidak sesuai dengan statement yang diungkapkan, berbeda dengan statement yang diungkapkan. Begitu. Ini adalah penggunaan dari penggunaan dari would, ya. Lalu yang ketiga adalah should and ought to, 3 dan 4 ya. The modal verb should and ought to are used to indicate that there is a requirement to carry out an action, but it has yet been complicated. There could be many reasons why that obligation has not been enacted. Usually, a phrase, a clause, or sentence will explain why the action has not yet been completed. The connective but often links the clauses. Nah, kalau should dan ought to ini juga ada dua kalimat juga di dalamnya, gitu ya. Sebuah kondisi juga, dimana berpengaruh ke kalimat yang berikutnya. I should pay my fees, but I have not gotten around to do it. The slight difference between the two modal verbs is that ought to implies slightly less of an obligation than should. Oke, begitu ya. Jadi kayak kewajiban gitu ya, kewajiban atau saran gitu ya. Saya seharusnya bayar SPP saya, tapi saya nggak dapet nih di sekitar sini gitu. I ought to go to the bank to pay my fees, but I had a bad cold. Saya seharusnya juga pergi ke bank untuk bayar SPP, tapi badan saya nggak enak gitu. Kalau should itu lebih formal dan ought to itu lebih informal. Should itu untuk writing,
writing form biasanya pakainya should. Kalau untuk spoken form, spoken language itu pakainya ought. Gitu ya. And then next, could. Yeah, could is a modal verb that indicates the ability is there to complete an action. However, the implication is often that there is a reason for not having done what is required. Jadi could itu modal verb atau auxiliary verb ya. Modal verb itu kan sama seperti auxiliary verb yang indicate about kemungkinan untuk like a complete an action. I could pay my fees. I have chosen not to. Saya bisa jadi gini, could itu mengungkapkan sebuah kemungkinan untuk melengkapi kejadian tersebut, tapi that there is a reason for not having done what is required, tapi nggak ada alasan nih untuk ada alasan untuk tidak melakukan hal tersebut. Jadi gini, I could pay my fees, I have chosen not to. Saya bisa bayar SPP saya, tapi saya milih untuk enggak bayar. This is a powerful verb and is often used to imply a problem. Nih, saya bisa bayar, tapi ternyata nggak dibayar, memilih untuk tidak dibayar. Okay, and then next, May. May itu apa? May itu bukan bulan Mei ya, tapi May untuk modal verb. Tapi bisa juga bulan Mei itu juga May gitu. Jadi lihat konteks kalimatnya seperti apa. Apakah membahas tentang bulan atau sesuatu hal, about when atau tidak. Kalau about when berarti May itu bulan. Tapi kalau enggak ya berarti enggak gitu. This is a modal verb which has a double purpose. Dua tujuan nih, tujuannya double nih. It indicates the permission to do something. It also shows that there is the possibility that something may happen. Jadi mana ya? Yang pertama indicate permission. Jadi kayak seperti izin gitu ya untuk melakukan suatu hal. Bisa juga mengungkapkan kemungkinan possibility that something may happen, sesuatu hal bisa terjadi, kemungkinan suatu hal bisa terjadi. When used to give permission, it will often appear in a simple clause, sentence, or phrase. You may pay my fees on my behalf. Kamu boleh bayar SPP saya separuh aja gitu. Boleh bayar SPP saya gitu. As we have seen, the verb can also be used to show possibility that something will happen. My fees may be paid.
kemungkinan sesuatu terjadi. In this sense, the verb is interchangeable with might, although it implies a stronger likelihood sorry, mana tadi ya, may dan might itu bersama, tapi bedanya dulu mana sih, B itu lebih stronger. And then can talk about the ability to undertake an action. My fee are overdue, I can pay them on Monday. Supaya udah telat nih, aku bisa bayar hari Senin. Cannot be used as a modal verb in the past tense. The word states that something will happen rather than has happened. Akan terjadi daripada yang sudah terjadi. Jadi can nggak boleh digunakan untuk tenses past tense. And then next, the last slide, ada shall, must, dan might. Shall, this verb show that something will happen. However, a condition is often implied. Often the connective when is used to connect clauses if shall is the form of the verb use. Shall itu menunjukkan bahwa sesuatu hal itu akan terjadi. Akan terjadi dengan pengaruh dari kondisi kalimat lain atau yang lain, pengaruh dari kondisi lain gitu. Okay. Next itu adalah can, shall ya. I shall pay my fees as soon as my fund clear. Saya intinya gini, suatu hal akan terjadi pengaruh dengan hal lain gitu ya. Saya akan bayar uang jika segera setelah fundnya clear gitu. Must, the modal must say that something will definitely be done or happened. It is a stronger word than will.
implying that the action to take place is extremely important. I must pay my fees. Jadi kayak models itu kayak level-levelan gitu. Kalau emas itu harus suatu keharusan, nggak boleh enggak gitu. Nah, I must pay my fees or I will not be allowed to attend the lecture. Kalau ini kan aku bakal bayar kalau misal ada kondisi lain, masih ada pilihan nih, masih ada pilihan untuk nggak bayar, untuk menunda bayar gitu. Tapi kalau emas itu suatu keharusan, levelnya udah tinggi nih, level keharusannya udah tinggi, bahwa Anda harus bayar, kalau enggak ya nggak bisa datang ke perkuliahan gitu. Next, about might. This modal verb implies the possibility of something. When might is used, the outcome is in the balance. The implication is that something could happen or perhaps will not. Kemungkinan lagi ini. I might pay my fees. Often there is a hidden implication that there is a reason why the action will not take place. Sometimes the reason will be made explicit. I might pay my fees. It depends on whether my class is calculated. Jadi kalau ini reasonnya itu bisa explicit, bisa implicit, tapi masih ada kemungkinan. Jadi level keharusannya itu belum 100% seperti emas. Itu masih ada jikanya gitu lah. Itu might. Jadi untuk conditional sentence, untuk level yang tertingginya itu must. Kalau sudah must, I must go home now, berarti sudah nggak ada pilihan lagi untuk tidak pulang sekarang. Jadi memang harus pulang begitu. I must pay my fees. Saya harus bayar SPP saya. Ya memang suatu hal yang memang harus dilakukan. Nggak ada reason lagi, nggak ada condition lagi untuk tidak membayar. Gitu. Nggak ada syarat lagi untuk menunda membayar gitu. Jadi gitu ya, modal verb itu seperti itu, ada tingkatan suatu keharusan gitu. Oke, saya rasa itu saja untuk materi kita hari ini. Alright, ya, saya rasa itu. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan dicatat, silahkan kita bisa berdiskusi di WhatsApp atau dicatat dulu, nanti kita diskusi di live streaming nanti akan saya buat ya. Balik lagi entah nanti pakai Zoom atau pakai aplikasi yang lain, nanti kita lihat. Nanti kita bisa interaksi, bisa tanya jawab ya, suruh tanya apa gitu. Insya Allah sebelum UTS dan sebelum UAS nanti saya adakan live ya itu. Jadi nanti kita diskusi materi-materinya di situ. Oke? Oke, saya rasa itu saja. Terima kasih and see you on the next video. And goodbye.